Pernah nggak sih kamu lihat angka-angka koordinat GPS terus bingung itu maksudnya apa? Nah, di dunia pemetaan ternyata ada dua bahasa utama. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas gimana caranya menerjemahkan dari angka desimal yang simple ke koordinat yang super presisi. Yuk, langsung kita mulai. Oke, siap. Anggap aja sekarang kita ini surveyor yang lagi di lapangan. Misi kita, menerjemahkan sebuah lokasi dengan presisi yang absolut, tanpa celah. Kita akan berhadapan dengan dua bahasa berbeda untuk nunjukin satu titik yang sama di bumi. Dan misi kita adalah jadi penerjemah yang handal di antara keduanya. Jadi, di satu sisi kita punya derajat desimal atau biasa disingkat DD. Anggap aja ini bahasa modern, cepat, efisien, bahasa yang dipakai sama sistem digital kayak GPS di HP kamu. Nah, di sisi lain ada derajat, menit, detik atau DMS. Ini nih bahasa klasiknya, lebih detail dan jadi standar emas dalam pemetaan tradisional dan navigasi yang butuh presisi tinggi. Dua bahasa yang beda tapi nunjuk ke satu lokasi yang sama. Nah, disinilah tantangan sebenarnya muncul di lapangan. Gimana dong kalau data mentah yang kamu dapat, mungkin dari drone atau GPS, formatnya desimal? Tapi peta, alat, atau laporan yang harus kamu buat untuk presisi dalam format derajat, menit, dan detik. Wah, ini saatnya seorang surveyor nunjukin keahliannya. Kelihatannya ribet ya? Tenang, di balik konversi ini sebenarnya logikanya itu simple banget. Yuk, sekarang kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Ini dia kuncinya. Setiap angka desimal itu sebenarnya udah nyimpan informasi derajat, menit, sama detik di dalamnya. Tugas kita cuma mengekstrak informasi itu. Dan kunci ajaibnya cuma satu, angka 60. Caranya gini, ambil angka utuhnya, itu jadi derajat. Sisa desimalnya kita kali 60 buat dapat menit. Terus sisa desimal yang baru, kita kali 60 lagi buat dapat detik. Udah sesimpel itu. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita praktek. Mari kita coba langsung terapkan logika tadi ke sebuah studi kasus yang nyata. Bayangin kita baru aja dapat data koordinat dari drone, formatnya masih desimal, lintangnya minus 6,917798 dan bujurnya 106,931000. Oke, misi dimulai, kita ubah data mentah ini jadi format DMS yang siap dipetakan. Yuk, kita mulai dari lintangnya dulu. Langkah pertama, derajat. Gampang, kita ambil aja angka utuhnya, yaitu 6. Nah, ada tanda negatif kan? Itu artinya arah selatan. Jadi kita dapat 6 derajat selatan. Lanjut, langkah kedua, menit. Ambil sisa desimalnya, yaitu 0,917798. Terus kita kalikan 60. Hasilnya 55,06788. Angka utuhnya 55. Itu jadi menitnya. Langkah terakhir, detik. Sekarang sisa desimal yang baru, yaitu 0,06788, kita kalikan lagi dengan 60. Dapat deh, sekitar 4,07. Itulah detiknya. Oke, sekarang kita pindah ke bujur. Caranya sama persis loh, derajatnya jelas, angka utuhnya 106. Karena positif, artinya arah timur, jadi 106 derajat timur. Menitnya, kita ambil sisa desimalnya 0,931600, kita kali 60, hasilnya 55,896. Jadi, menitnya adalah 55. Terakhir, detiknya, sisa desimal yang baru 0,896, kita kali 60 lagi, kita dapat 53,76. Tuh kan, metodenya konsisten dan gampang banget diulang. Dan inilah dia hasilnya. Data desimal mentah kita tadi sekarang udah berubah jadi koordinat dengan presisi penuh. 6 derajat, 55 menit, 4.07 detik selatan, dan 106 derajat, 55 menit, 53.76 detik timur. Keren, ini baru siap buat dipetakan dengan akurasi paling tinggi. Misi selesai. Kamu udah berhasil jadi penerjemah bahasa peta. Nah, biar ilmunya makin nempel, kita rangkum yuk jadi beberapa jurus andalan seorang surveyor. Jadi, intinya cuma 4 langkah ini. Pertama, pisahkan. Ambil angka utuhnya sebagai derajat. Kedua, kalikan sisa desimal yang pertama dengan 60 buat dapat menit. Ketiga, ulangi. Kalikan lagi sisa desimal yang baru dengan 60 buat dapat detik. Dan yang terakhir, gabungkan semuanya jadi satu. 4 kata kerja simpel untuk presisi yang absolut. Nah, sekarang kamu bukan cuma bisa baca peta, tapi kamu bener-bener ngerti bahasanya. Kamu udah bisa ngubah data digital modern jadi koordinat klasik yang presisi. Jadi, pertanyaannya sekarang, lokasi mana nih yang bakal kamu petakan selanjutnya?